Shalom, puji Tuhan, saudara, selamat hari Minggu. Hari ini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita memperingati atau kita merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Setelah hari kenaikan Yesus, kita berada pada hari ketuangan Roh Kudus atau hari yang ke-50. Karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagaimana penggenapan firman Tuhan, sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Tuhan telah penuhi hari ini. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan umat yang percaya. Karena itu mari kita mengucap syukur, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Untuk pembacaan dan perenungan firman, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini sebagai hari ketuangan Roh Kudus. Kami memperingati kesukacitaan yang besar ketika firman-Mu digenapi hari ini. Sungguh kami berbangga punya Allah yang hebat, dahsyat dan perkasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memampukan kami memahami setiap kebenaran firman Tuhan untuk kami dapat melakukannya di mana saja kami pergi dan berada. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu dari orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Mediam, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, selamat kita hari Minggu. Selamat kita merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Saudara, di tengah wabah virus COVID-19 ini, sekalipun kita tidak beribadah di gereja, tapi satu keyakinan kita bersama bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, baik sekarang maupun hari ini dan sampai selamanya. Saudara, ketika kita telah mengikuti kisah perjalanan Yesus ketika dia dilahirkan, ketika dia menjadi manusia, dan ketika Yesus mulai mengadakan tanda-tanda mujizat sampai orang mati dibangkitkan, dan ketika Yesus menderita karena ulah daripada kita manusia, kisah yang sangat sungguh membuat hati kita terpesona akan karya selamat yang Yesus janjikan kepada kita. Apa yang telah dituliskan oleh Alkitab, maka digenapi oleh Yesus dengan karya selamat yang luar biasa yang sudah dipersiapkan untuk kita. Dan ketika firman Tuhan digenapi dengan karya selamat, dia rela mati, bahkan pun menebus dosa umat manusia, bahkan pun sampai bangkit. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ketika pun Yesus menjanjikan karya selamat bagi saya dan saudara, ketika pengorbanannya dia buktikan bahwa betapa besar Allah mengasihi saya dan saudara, ternyata tidak berhenti sampai di situ.
Dan dia membuktikan bahwa sesungguhnya dia hidup ketika kebangkitannya memberikan jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Dan ketika itu kita boleh bermegah karena Yesus memang benar-benar hidup untuk saya dan saudara. Karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, bahwa Allah tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Dan ketika pun Yesus bangkit, dan ketika pun kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, ternyata Allah tidak berhenti dengan karya-karya selamat yang dia kerjakan bagi kita. Ketika Yesus terangkat ke surga, bukan berarti dia sudah duduk manis di singgasana di surga dan dia tidak melakukan pekerjaannya. Tetapi bukti hari ini, ketika Yesus terangkat ke surga, dia tidak berhenti bekerja untuk umat manusia. Dan hari ini penggenapan janji firman Tuhan dalam kitab Yoel pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-8, di situ kitab Yoel pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-28 sampai 29, ketika Yesus menjanjikan bahwa akan ada hari di mana Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada semua umat yang percaya, sebagaimana yang telah dituliskan dalam Alkitab. Dan hari ini sebagai penggenapan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, Yesus menepati janjinya dengan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, dalam Kisah pasalnya yang kedua ini, kalau kita baca, di situ pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang boleh berlaku dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, lihat bagaimana pekerjaan Allah yang tidak dapat terselami oleh manusia. Kita bayangkan ketika semua orang berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba tiupan angin yang keras, baru nyala lidah-lidah api hadir di situ. Dan sesungguhnya perbuatan Yesus ini sesungguhnya membuktikan kepada saya dan kepada saudara bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Allah bertindak dengan caranya yang luar biasa, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah melakukan perbuatan yang besar ini, yang sesungguhnya tidak bisa dipahami oleh kita manusia, ternyata hanya Allah yang bisa mampu melakukan ini. Ketika dia menjanjikan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, saat itu ketika hari ketuhanan Roh Kudus semua orang berkumpul, mereka bisa berbicara bahasa roh, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Tetapi ketika mereka berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri, orang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mabuk anggur, karena Roh Kudus hinggap dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang telah diberikan oleh Allah, dan mereka pun bisa memahami bahwa inilah Allah yang bekerja dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini sebagai hari ketuangan Roh Kudus, bahwa sebenarnya mau mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kalau hari ini Tuhan telah menggenapi janji firman Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita penghiburan. Roh Kudus yang akan menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Sesungguhnya ketika pun kita tidak tahu berdoa, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk datang mengucap syukur kepada Allah. Saudara, hari ini ketika Tuhan berkarya luar biasa dalam kehidupan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ketika cara Tuhan menurunkan angin yang keras dengan nyala lidah-lidah api saat hari ketuangan Roh Kudus, ini pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Allah telah menggenapi janjinya. Sekalipun Allah sudah ada di surga, tetapi Allah tidak berhenti untuk terus bekerja dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus dijanjikan oleh Allah
untuk hadir dalam setiap kehidupan manusia, untuk menuntun setiap perjalanan kehidupan manusia. Ketika Roh Kudus boleh hadir dalam hidup kita, membuktikan bahwa Allah itu hidup. Allah itu hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun sedetik. Saudara, siapa yang tidak takut ketika kita diperhadapkan dengan virus COVID-19 yang sudah secara dunia virus ini merajalela? Sesungguhnya apa yang harus kita mau katakan ketika virus ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Apa yang harus kita mau katakan? Kita punya Tuhan yang hebat. Yang pasti bukan hanya kita untuk berserah saja kepada Tuhan, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Roh Kudus menuntun kita, memberikan kita hikmat apa yang hendak kita melakukan. Ketika kita tahu bahwa virus ini mudah terjangkit, Roh Kudus memberikan kita hikmat bahwa kita pun perlu untuk mewas-was diri. Ketika kita tahu akibat dari virus ini apa, kita pun tahu bagaimana apa yang kita harus lakukan. Contoh misalnya, kalaupun kita keluar rumah, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang ada di luar rumah. Berarti hikmat yang ada pada kita bahwa kita pun tetap menggunakan masker dan sering mencuci tangan untuk kita menjaga diri supaya bisa terhindar dari virus ini. Berarti bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita bukan hanya menuntun kita untuk berpasrah pada kehidupan biarjo, yang penting so berdoa. Bukan hanya kita pasif ketika kita berdoa, tetapi ketika kita berdoa malah kita aktifkan apa yang kita minta kepada Allah. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong lindungi saya, berikan saya kesehatan supaya tidak terhindar dari virus ini. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan lindungi saya, Tuhan berikan saya kesehatan, tetapi kita berada di tempat-tempat keramaian, kita tidak menggunakan masker, kita tidak jaga jarak dengan orang lain, berarti sama halnya bahwa kita tidak mengaktifkan doa yang telah kita minta kepada Allah. Sama halnya ketika kita meminta kita diberi kesehatan dan kekuatan, tapi malah kita mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan, atau kita tidak menjaga diri kita, yang sebenarnya kita tahu bahwa ini loh dampak-dampak ketika kita berdoa dengan kesungguhan, maka Tuhan akan memberikan kita. Roh Kudus menuntun kita bagaimana cara kita berdoa. Roh Kudus menuntun kita bagaimana cara kita bertindak untuk tetap memuliakan Allah. Saudara-saudara, maka benarlah perkataan yang bilang begini: doakanlah apa yang kita kerjakan, dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Yesus menuntut kita bukan hanya kita berdoa saja kemudian kita tidak melakukan apa-apa, berkat tidak turun sendiri dari langit, tetapi saat kita berdoa, kita pun mengaktifkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita melewati setiap persoalan kehidupan ini, termasuk badai COVID-19. Kita percaya dengan satu keyakinan iman bersama bahwa badai ini pasti berlalu. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati setiap persoalan hidup apapun yang kita alami, asalkan kita percaya bahwa Allah bertindak dengan caranya yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak menjawab doamu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tuhan menuntutkan kesabaranmu. Jika engkau lebih bersabar, maka Tuhan mampu memberikan apa yang kamu minta. Tuhan memberkati kita semua. Selamat kita merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.